Sekali lagi aku berhenti lalu duduk di atas semak belukar yang cukup tinggi. Tuhan, aku sangat membutuhkan pertolonganmu saat ini. Bersandar pada tas ransel di punggung, aku merebahkan kaki. Tubuh gemetar, kelelahan, menahan sakit, menggigil, bercampur jadi satu. Begitu dinginnya sampai-sampai helaan nafas mengeluarkan uap yang jelas terlihat. Sambil memejamkan mata, aku memaksa diri tetap fokus agar tidak kehilangan kesadaran. Cukup lama memejamkan mata sambil terus mengucap kalimat-kalimat doa. Sepertinya memang harus seperti ini. Berdiam diri sampai malam berganti pagi, daripada memaksa berjalan menembus hutan. Terlalu banyak resiko kalau nekat bergerak lagi. Perkiraanku sekarang sudah sekitar jam 2 dini hari. Dengan begitu tidak lama lagi matahari akan terbit. Aku hanya harus menunggu beberapa saat lagi. Namun pada saat-saat seperti ini, perjuangan yang paling berat adalah menjaga kesadaran. Sebisa mungkin harus tetap terjaga, mati-matian untuk tetap hidup. Berbagai cara aku lakukan, selalu menggerakkan tubuh, memaksa otak dan pikiran terus aktif. Tapi entah berapa lama kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Ada apa? Bukan tiba-tiba, yang tadi udara dingin menyiksa, perlahan berubah. Bukan berubah jadi panas, tetapi berangsur menghangat menuju suhu normal. Seiring dengan itu, kabut tebal juga yang tadinya menghalangi pandangan, berangsur menipis dan terus menipis, sampai akhirnya hilang sama sekali. Aku merasakan dan melihat semua. Banyak pertanyaan, ada apa ini? Kok tiba-tiba? Apa aku yang salah perhitungan? Apakah sebenarnya sebentar lagi matahari akan terbit? Aku berharap begitu. Tapi ketika kabut sudah benar-benar menghilang, ketika jarak pandang mulai normal, aku melihat kalau belantara ini masih tetap gelap gulita. Masih malam, tidak ada tanda-tanda akan munculnya sinar matahari. Yang penting ada sedikit kelegaan. Setidaknya salah satu faktor yang membuat tersiksa sudah hilang. Tidak lagi berjuang melawan dingin yang teramat sangat. Lambat laun aku mulai tidak menggigil lagi. Aku tidak begitu peduli kenapa perubahan suhu ini bisa terjadi secara tiba-tiba. Lebih memilih bersyukur karena dengan begini bisa berpikir lebih jernih dan stamina memulih. Tapi ya seperti yang aku bilang tadi, setidaknya sudah ada kelegaan sedikit karena tidak lagi harus melawan suhu dingin yang menyiksa. Selama beberapa saat lamanya aku terus diam tidak bergerak, memperhatikan semua perubahan yang terjadi. Setelah kabut tebal menghilang, barulah bisa melihat lebih jelas ke sekeliling. Ternyata aku duduk di semak belukar yang letaknya tidak jauh dari pepohonan. Aku berada di atas dataran yang tidak terlalu luas, namun tetap saja sejauh mata memandang, semak belukar berpadu dengan rumputan tinggi yang paling kelihatan. Secara tidak sengaja aku mulai menikmatinya. Perubahan keadaan yang menimbulkan kenyamanan, bercampur lelah dan letih. Perlahan aku mulai merasakan kantuk. Ya, aku mulai mengantuk. Dan akhirnya tertidur. Di dalam tidur ini tiba-tiba aku mendengar suara. Suara di kejauhan, masih samar namun terdengar jelas. Itulah yang beberapa saat kemudian membuat aku terbangun. Ternyata masih gelap. Aku pikir sudah pagi, cuaca juga masih bersahabat, tidak menyiksa. Setelah sudah benar-benar sadar, aku jadi teringat tentang apa yang membuat terjaga tadi. Karena mendengar suara dari kejauhan, tadi seperti ada yang sedang berjalan menembus semak belukar. Tapi setelah diperhatikan lagi, ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada suara dari semak belukar sekitar. Memperbaiki posisi duduk sejenak, kemudian lagi-lagi kurai botol lalu meminum air di dalamnya yang hanya tersisa tinggal sedikit. Selanjutnya, semua berjalan seperti sedia kala, sepi, gelap, hanya warna langit yang sedikit menerangi.
Terdengar suara binatang dan serangga hutan. Ada yang dekat, ada pula yang jauh. Tapi tidak ada yang mengganggu, menenangkan malah. Semua berjalan normal sampai ketika muncul suara-suara yang tadi aku dengar saat tidur. Dari kejauhan, terdengar ada sesuatu yang sedang berjalan bergerak menembus semak. Awalnya aku pikir itu hewan. Terdengarnya masih dari kejauhan, maka aku belum terlalu khawatir. Tapi ternyata tidak sebentar, malah berlanjut. Yang membuat aku makin tertarik ternyata suara ini yang tadinya jauh, makin lama makin mendekat. Penasaran, aku mencari tahu dari mana sumber suara. Tidak sampai berdiri dengan dua kaki, tetapi cukup menegakkan posisi duduk. Aku sudah bisa melihat bagian atas semak belukar sampai jarak yang cukup jauh. Sumber suara berasal dari sisi kanan. Aku menoleh ke situ, menajamkan pendengaran. Suara masih terdengar, malah semakin jelas. Yang tadinya tenang-tenang saja, aku mulai was-was karena terdengar semakin dekat. Ada apa ini? Makhluk apa itu? Benar, sang pemilik suara sepertinya memang terus bergerak menuju ke tempatku sedang duduk. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Belum. Padahal sudah maksimal menajamkan penglihatan, masih hanya suaranya saja. Nah, ketika kedengaran suara benar-benar sangat dekat, sekali lagi aku coba untuk mencari sumber suara. Was-was makin jadi ketika dapat dipastikan kalau memang benar ada pergerakan di semak belukar sisi kanan. Akhirnya aku bisa melihat sumber suara. Tapi, apa itu? Karena aku hanya melihat semak belukarnya saja yang bergerak. Sama sekali tidak melihat sesuatunya. Binatang atau makhluk apa itu gerangan. Keringat dingin mulai mengucur, memikirkan makhluk apa ini. Kengerian akan binatang buas yang mungkin tiba-tiba menyergap, membuat degup jantung makin berdetak cepat. 1, 2, 3, 4. Awalnya muncul 1, lalu 2, 3, 4. Kemudian menyusul satu persatu di belakang yang pertama. Dari semak belukar yang nyaris tinggi dada orang dewasa, muncul sosok-sosok yang aku masih hanya bisa melihatnya dalam gelap. Belum terlalu jelas bentuk sebenarnya. Mereka hanya berdiri diam memperhatikan aku yang masih duduk. Sosok-sosok ini berbentuk manusia, bertubuh pendek, di bawah tinggi rata-rata manusia pada umumnya. Mungkin hanya sekitar 110 cm atau malah kurang. Masih dalam gelap, aku memperhatikan dengan seksama. Dua di antaranya membawa tongkat yang sepertinya terbuat dari kayu yang sama tinggi dengan tubuhnya. Cukup lama kami saling diam dan memperhatikan dalam jarak yang hanya sekitar 4-5 meter. Mereka masih lebih dekat dengan semak belukar yang ada di belakangnya. Setelah itu entah berapa menit kemudian salah satunya mulai bicara. Bukan kepadaku, melainkan dengan sosok lainnya. Masih terdengar berbisik, sama sekali aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Kemudian lama-kelamaan berlanjut seperti perbincangan, seperti sedang mendiskusikan sesuatu sambil sesekali menatapku. Saat inilah suara mereka makin terdengar jelas walau tidak terlalu keras. Cukup lama mereka berbincang, sampai akhirnya salah satunya maju beberapa langkah mendekatiku. Saat inilah aku bisa melihat lebih jelas karena sudah terpapar cahaya langit. Sosok manusia, dan memang jelas manusia. Ada mata, hidung, telinga dan lain sebagainya. Namun dengan tubuh yang pendek. Dari wajahnya terlihat kalau beliau adalah manusia dewasa. Wajah ramah ditunjukkan, tersenyum. Aku membalas tersenyum. Pada saat inilah rasa was-was dan khawatir berlangsung hilang. Melihatku tersenyum, kemudian 3 orang yang berdiri di belakang ikut maju beberapa langkah. Saat inilah akhirnya terlihat bentuk tubuh dan wajah mereka semua dengan jelas. Keempatnya adalah 4 sosok manusia yang bertinggi nyaris sama. 3 di antaranya terlihat dewasa, sedangkan 1 lagi masih remaja dengan tubuh yang sedikit lebih pendek lagi. Oh ya, mereka menggunakan dedaunan yang disusun sedemikian rupa
sebagai penutup tubuh sebagai pakaian. Sekali lagi mengubah posisi duduk jadi makin tegak. Sambil meringis aku memegang kaki kanan yang pergelangannya masih sangat sakit. Melihat itu, satu dari mereka perlahan seperti meminta izin untuk memegang pergelangan kaki aku. Aku mengangguk mengiyakan. Lalu dia berbicara kepadaku dengan bahasa yang sama sekali tidak aku mengerti. Namun terdengar ada logat Melayunya. Aku membalas dengan senyum dan mengangguk-angguk saja. Mereka lalu berbicara satu sama lain sambil sesekali melihat ke arahku seperti sedang berdiskusi. Setelah sepertinya selesai, kemudian mereka diam sambil semuanya menatapku.